Shalom teman-teman semua. Sorry tadi belum di-unmute. Teman-teman yang nggak ada kendala untuk on cam. Ya. Shalom Kak Agung. Teman-teman yang nggak ada kendala dalam sinyal, boleh on cam yuk. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman gimana nih kabarnya selama seminggu ini, baik-baik aja atau gimana? Kalau yang nggak bisa buka kamera, bisa jawab di kolom chat ya. Atau on mic juga nggak apa-apa. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Ya Kak Agung, ya Shalom Reza. Kak Agung yang hari ini doa pembuka Kak, siapa ya Kak? Kaiin aja ya. Oh iya. Ada Kaiin nih. Kaiin, untuk waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Allah Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami dipertemukan kembali Tuhan melalui Zoom untuk beribadah kepadamu. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena kehadiran-Mu sangat berarti bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa biarlah hati kami hari ini penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmati ibadah ini dengan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau sediakan juga telinga kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu akan menolong kami mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kalau sebentar kami juga akan main game Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati sehingga kami juga penuh dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, thank you Kak Iin. Dan sekarang teman-teman seperti biasa yang kita lakukan dari minggu-minggunya, ada yang tahu kita mau ngapain? Ya masih tebak-tebak lagi, kita udah pasti kita mau ice breaking. Oke, boleh tim media buat share screen-nya. Sekarang kita mau ice breaking. Mau tebak logo. Boleh next? Oke, jadi di sini konsepnya nanti ada gambar dan teman-teman di sini nebak. Nah, nebaknya itu di kolom komentar, di kolom chat ya, di kolom chat atau kolom komentar sama aja ya. Jadi tinggal ditulis jawabannya apa gitu. Kayak misalnya ini nih, apa ini sebagai contoh ya. Ini aku tahu ini pasti PayPal. PayPal gitu. Ya oke, udah ada yang jawab. Ya kayak gitu nanti Oke. Sekarang kita bakal mulai ice breaking ya. Ya jawabannya PayPal. Boleh tim media di next ke logo berikutnya. Oke, ini udah pasti nggak asing karena Oke, ada yang jawab Android. Apa ini? Di sini ada yang nyasar jawab iOS. Windows, oke. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin dulu tuh ya, dulu kan simbol atau lambang atau logo Android itu kan kayak gini. Cuma sekarang kalau nggak salah udah berubah ya. Dulu tuh setiap kali nge-restart HP gitu, tuh pasti yang muncul tuh logo ini dulu, baru nanti logo HP-nya atau gimana gitu. Teman-teman di sini gue nge-lag atau enggak ya? Atau bisa kedengeran jelas suaranya? Nge-lag sangat tapi tadi.
Oh tadi nge-like ya, tapi sekarang udah enggak? Enggak. Oke, thank you Joshua Evano. Ya, oke, udah jelas. Thank you. Oke, jadi jawabannya apa nih tim media? Android. Android, betul. Sekarang kita next lagi ke logo berikutnya. Nah ini nih kita kasih, ini clue-nya kamera. Ini tuh enggak. Ada lagi yang bisa jawab, oke, Kodak jawabannya. Apa ada teman-teman yang mungkin mau jawab ini Canon, atau mungkin Nikon, atau mungkin apa gitu jawabannya kamera-kamera yang lain? Kodok. Ini juga bukan cuma kamera, tapi dia juga ada roll filmnya, pokoknya lengkap gitu. Biasa iPhone, Sony. Apa ada lagi jawaban yang lain? Sorry ya Kak, jangan ganggu sih. Ya, nggak apa-apa Samuel. Oke, boleh tim media ditunjukin jawabannya apa? Kodak itu. Oke, Kodak. Selamat teman-teman yang benar-benar jawabnya. Kodok, ini Kodak ya teman-teman. Mungkin emang sedikit mirip-mirip kayak kata-kata kodok. Oke, boleh next ke logo berikutnya. Nah, ini tuh pasti teman-teman, oke, ampun belum juga dijelasin, tapi teman-teman semuanya udah bisa nebak ya. Ada lagi yang mau nebak selain Pepsi? Coca-Cola. Coca-Cola ini bukan Coca-Cola ya teman-teman. Is that, oke, ini jauh, udah lumayan lama banget. Is that kalau dibalik jadi Pepsi? Ini Mas Sprite. Kalau gitu boleh tim media ditunjukin jawabannya apa nih dari logo ini? Oke, jawabannya Pepsi. Nah, teman-teman yang jawab Pepsi berarti benar ya. Dari jawab is that juga benar. Terus yang is that itu, jadi waktu itu katanya pernah ada kayak konspirasi kalau misalnya Pepsi itu akal-akalannya gitu deh. Jadi makanya tulisannya kalau dibalik is that. Nah, berikutnya ini ada logo mobil dari Eropa ya kalau nggak salah. Teman-teman pasti tahu. Audi. Oke. Ada lagi selain Audi? Atau mungkin ini BMW atau BMW? Atau mungkin ini Mercy? Audi Ayunda. Oke, ada lagi yang mau jawab? Selain Audi? Ini pasti Mercy. Toyota, oke. Atau mungkin Mercy? Ayo. Audi, wih. Honda, ya. Ini dari merek Eropa ya. Kalau misalnya Honda, Toyota, terus apa lagi ya? Mitsubishi itu baru merek Jepang. Kalau ini merek Jerman kalau nggak salah. Jadi ini jawabannya apa tim media? Audi, oke. Teman-teman yang jawab Audi bener ya. Coba boleh next ke logo berikutnya. Nah, ini logo biasanya di pelajaran PKN. Teman-teman yakin ini jawabannya UNICEF? Ada yang bilang jawabannya PBB. Emang UNESCO, FEF itu apa? World of Organization, UN, UNICEF, FE itu apa ya? Oke, dijawab FE, UNESCO, PBB. Letter. Oke. UNICEF, lambang Barcelona. Oke. Jadi ini tuh United Nations ya teman-teman, atau boleh ditampilkan jawabannya? Media atau PBB, Perserikatan. Ini jawab Flat Earth. Lambang Barcelona, WHO. Oh, UN ya. Ini United Nations. Boleh next yang berikutnya. Ini kantornya ada di BSD. Kantornya itu benar-benar gede banget. Dekat. Wah, ini pas tahu ini. Jangan. Iya, jangan yang tipe. Unilever, oke. Apa ada jawaban selain Unilever? Apakah benar? Pemuda Pancasila yang lagi. Salah. Aqua itu produksi daripada Salah lagi. Ini. Atau Salah lagi. Maaf, aku bilang salah. Oke, jawabannya apa tim media? Nah, itu benar. Unilever. Buat teman-teman jawab Unilever, jawabannya benar. Kalau misalnya teman-teman sering lewat nih di BSD, nanti di sebelah kiri, itu tuh bakal ada, bukan bakal ada sih, emang ada. Jadi
gedung kantornya Unilever gitu, gede banget. Boleh logo berikutnya? Nah ini nih, teman-teman yang dulu sering nonton kartunnya atau sering nonton filmnya pasti tahu. Oke, ini banyak banget yang jawab. Oke, DreamWorks. Maaf, salah. DreamWorks, anak kecil mancing. Salah. Pixar, kalau Pixar itu yang ada lampunya. Oke. Boleh ditampilin jawabannya tim media? DreamWorks. Ini bener yang udah jawab. Boleh next logo berikutnya. Wah, ada yang pasti tahu ini. Jangan ibu, ini pasti ada. KFC. Itu tadi siapa yang jawab KFC? Maaf, salah. Sabana. Raja Burger, Pizza Hut. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Apa lagi nih? Burger. Maaf, salah. BK. Raja Burger Sabana. Sausnya itu nama singkat. Burger Queen. Oke. Benar-benar. Jadi ini jawabannya adalah Burger King. King. Teman-teman tahu kan di sini menu utamanya tuh pasti burger. Ada juga sih menu ayam, tapi menu utamanya tuh burger. Boleh di next ke yang berikutnya. Nah ini, mungkin teman-teman media atau teman-teman yang suka ngedit atau apa, mungkin tahu ini logo apa. Alfamidi. Lado. Ini sorry aku nggak tahu bacanya Adobe atau Adobe atau Adobe. Adidas, dijawab Adidas juga. Oke, apa lagi yang mau jawab? Apakah ada jawaban selain Adidas atau Alfamidi atau ini? Boleh ditampilin tim media, jawabannya adalah Adobe. Ini sorry teman-teman, gue nggak tahu ini bacanya Adobe atau Adobe atau apa. Teman-teman yang tahu boleh dong. Ini cara bacanya tuh Adobe atau Adobe atau Adobe itu boleh. Bacanya Adobe. Oh, Adobe. Bacanya Adobe. Oke, jadi jawabannya Adobe. Boleh next atau udah selesai? Udah. Oh iya. Oke, jadi itu untuk ice breaking hari ini. Nanti di minggu-minggu depan, di minggu-minggu yang akan datang bakal ada ice breaking lagi yang lebih seru. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus ikut ibadah online 180. Jadi kita sepanjang nanti kita masih belum tahu kapan bakal onsite. Jadi kita selama belum ada onsite kita bakal terus online ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa join setiap minggunya jam 10. Dan sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dipersilakan untuk tim Praise and Worship untuk memimpin kita dalam ibadah. Shalom Moneti. Woo! Apa kabarnya nih untuk yang di Zoom? Coba dong kasih reactionnya di chat kah, di reaction kah, atau semoga kabar kalian baik-baik aja. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan untuk ibadah kali ini. Untuk awal-awalnya, mari kita siapkan hati kita. Semuanya tepuk tangan ya. Woo! When night has fallen, when fear is coming, still you're still with me. When faith is calling, when hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo.
keeping what you have started. You will come. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Semuanya. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Woo! Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Kita sekarang mau kasih persembahan. Boleh newsnya? Sama deklarasi persembahannya. Tim media. Shalom guys, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui scan di QR Code yang tertera di layar kalian. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati banyak orang. Terima Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca deklarasi persembahan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan nikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi, saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mau masuk ke seri firman Tuhan, teman-teman. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau dengerin news dulu bareng-bareng.
Shalom 180, kembali lagi bersama gue Joken di 180 News sepekan. Jadi untuk info yang pertama, 180 selalu mengadakan menara doa yang diadakan via Zoom pada jam 14.30 setiap hari Sabtu. Jadi kalau kalian mau ikut, kalian bisa kontak via di bawah ya. Nah, untuk info yang kedua, 180 selalu mengadakan small group yang diadakan dari Jumat nih. Jadi buat kamu yang mau sharing, nambah teman, kamu bisa aja langsung ikutan. Yuk, langsung ikut. Oh iya, sekarang gereja sudah tidak memberikan persembahan amplop lagi. Sekarang kalian bisa scan QR code persembahan yang ada di layar ya. Nah, pastikan kalian selalu ikuti ibadah Next Gen Teens yang diadakan setiap hari Minggu pada jam 10 pagi via Zoom. Nah, udah info yang terakhir nih. Jadi buat kalian yang belum download SMA, kalian sekarang udah bisa download SMA di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow sosial media 180 lainnya untuk info lebih lanjut. Nah, sekian news untuk minggu ini. Gua Joken pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Ayo kita bawa hati kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
buat kakak yang mau sharing untuk layar dan waktu dipersilakan. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai sharingnya, ya yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas harinya Tuhan, atas pagi hari ini. Kami masih bisa bangun lagi ya Tuhan, kami masih bisa mengikuti ya Tuhan ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa fokus ya Tuhan kepada sharing firman pada hari ini Tuhan. Kiranya kami bisa mendapatkan ya Tuhan sesuatu dari firman-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan berkatilah hamba-Mu ya Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan aku bisa membagikannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, shalom semuanya. Jadi hari ini aku yang akan membawain sharingnya. Oke. Untuk hari ini kita akan masih membahas move on ya guys. Masih move on, tapi hari ini tuh part yang terakhir dari seri move on, yaitu part yang ketiga. Nah, sebelum aku lanjut nih, aku mau remind kalian kalau kalian gak ada masalah dengan internet atau kuota gitu, kalian punya unlimited, boleh dong open kamera dulu nih, supaya kita bisa melihat wajah satu sama lain gitu. Biar tahu nanti kalau gereja kita udah offline lagi, jadi kita bisa menyapa satu dengan yang lain gitu. Oke, sambil nunggu pada on cam nih. Jadi aku mau recap dulu nih apa yang kita udah pelajari gitu selama seri move on ini, dari yang part 1 sampai yang hari ini gitu. Jadi yang part 1 itu kita udah belajar tentang mengampuni orang lain, dan yang part 2 itu kita belajar tentang mengampuni diri sendiri gitu. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Nah, yang hari ini kita juga akan masih belajar tentang pengampunan, tapi ada bedanya gitu. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau tanya nih ke kalian nih. Boleh di next media, boleh di next. Oke guys, jadi ini tuh ada 4 gambar gitu ya guys, yang kalian bisa lihat gitu di slide. Aku mau tahu nih guys, kalian waktu melihat 4 gambar ini tuh kepikiran apa sih? Boleh kalian di chat gitu ya. Ini ada gambar itu ya, ada gambar pesawat, ada gambar orang mau pergi mungkin gitu ya, terus ada Eiffel Tower, terus ada Big Ben, Liberty City gitu ya. Terus ada seseorang yang bawa koper dan juga backpack gitu ya. Terus ada juga yang ada di lautan gitu ya, ada 2 orang yang melihat pemandangan gitu. Boleh nih, boleh. Oke, kebanyakan traveling, liburan. Waduh, tidur ya. Enak banget gitu ya tidur ya. Oke, pergi liburan, jalan-jalan. Oke, berarti rata-rata itu udah kepikir hampir sama ya pemikirannya itu kalau ngelihat 4 gambar ini tuh udah pasti liburan, jalan-jalan, traveling gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin dalam sebuah perjalanan gitu ya, mungkin kalian secara nggak sadar tuh pernah tanya gitu ke ortu kalian atau ke teman kalian gitu atau ke diri sendiri gitu, kayak perasaan kok lama banget gitu dalam perjalanannya, ini kok belum nyampe, lama banget ya. Terus kita mungkin pernah nanya, kita udah sampai belum ke orang tua, mungkin kalau kita lagi jalan-jalan atau enggak lagi jalan bareng sama teman gitu, kok ini lama banget ya, berapa yang jauh lagi sih itu, berapa lama lagi sih. Nah, aku juga mau tanya kalian, mungkin kalian juga mungkin pernah jalan-jalan gitu ya, pernah jalan-jalan, traveling, liburan gitu ya, naik pesawat, naik kereta, mungkin pakai mobil juga, atau pakai kapal gitu ya. Nah, aku mau tanya kalian nih, waktu kalian pas pergi-pergi itu, berapa lama sih perjalanan terpanjang yang pernah kalian alami gitu? Boleh guys, tulis di chat tuh. Mungkin ada yang berapa jam gitu, ada yang 1 jam, 2 jam, mungkin 12 jam gitu, atau hampir sehari. Bisa guys, coba tulis di chat ya. Aku mau lihat seharian, oke. Ada lagi 2 hari, oke, 7 jam naik pesawat, oke, ke Jepang 7 jam, wih, keren. Ada lagi guys mungkin yang lebih dari 2 hari gitu, ini masih rekornya 2 hari ya, mungkin ada yang lebih dari 2 hari gitu guys. Mungkin kalian yang pernah road trip gitu ya, atau field trip gitu. Oh, gua ada yang 12 jam, oke. Ada lagi guys mungkin yang lebih dari 2 hari gitu. Mungkin kalian dari sini gitu ya, dari Tangerang gitu, terus ke Bali gitu misalnya naik mobil kan bisa itu. Oh, 2 hari ke Bali. Wih, keren. Lama banget ya. Oke. Kayaknya paling max 2 hari gitu. Oh, dari rumah ke Medan. Nginep 5 hari, oke.
3 hari naik mobil. Oke, oke. Keren ya. Oh, dari Tangerang ke Padang. Wow, jauh juga tuh. Oke, oke guys. Oke. Thank you semuanya yang udah jawab ya. Nah, jadi aku tanya-tanya ini tuh kenapa sih? Aku juga pernah gitu. Aku pernah mengalami perjalanan yang panjang. Boleh di next dulu media. Nah, guys, ini ada Google Map ya, ada peta Google Map gitu. Nah, aku juga pernah nih guys, aku pernah mengalami perjalanan yang enggak sebentar gitu ya. Jadi waktu kelas 11 gitu ya, waktu aku kelas 11 tuh ada namanya live in gitu ya. Mungkin kalian kira itu live in tuh kayak jalan-jalan, mungkin traveling bareng teman, bareng sekolah. Tapi ternyata nggak gitu guys. Jadi live in itu kita murid-murid gitu tinggal bersama orang-orang desa gitu ya. Nah, aku itu pergi ke desa tuh bagian di sekitar Jogja tuh. Kalau kalian bisa lihat tuh dari sekolah aku di Tangsel, terus ke bagian Jogja itu kalau nggak salah ya bagian apa itu? Bagian selatan lah, selatan barat gitu. Aku pergi ke situ gitu ya, live in bareng-bareng teman aku, bareng-bareng sekolah. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh perjalanannya tuh agak agak jauh gitu ya guys. Itu sekitar berapa tuh? 617 km guys. Itu enggak apa ya? Itu pokoknya lama banget deh. Itu sampai seharian kalau nggak salah, seingat aku. Jadi aku pergi dari sekolah itu sekitar sore gitu ya, mungkin jam 5, jam 6, atau jam 4-an gitu. Terus nyampenya itu keesokan harinya gitu ya, siang ke sore, mungkin jam 2, jam 3 gitu ya. Jadi hampir 24 jam gitu. Jadi pokoknya lama banget gitu. Belum ada macetnya, terus kadang-kadang berhenti-berhenti dulu di rest area, ada yang mau beli gitu, ada yang atau yang mau ke toilet, wah pokoknya banyak macam deh. Berhenti-berhenti dulu, terus macetnya juga agak lumayan gitu. Jadi pokoknya di situ tuh malas banget gitu ya. Bukan malas sih, bosen gitu. Jadi di perjalanan bosen banget. Kalau nggak tidur ya paling ngobrol sama temen, ya habis itu ya paling tidur lagi gitu ya. Kerjaannya gitu-gitu aja sih, jadi bosen banget. Nah itu kalau kalian lihat di Google Maps-nya itu nggak cuma 9 jam ya guys, itu kayaknya agak salah gitu perhitungan Google Maps-nya. Itu lebih dari 9 jam sih. Mungkin itu dihitungnya belum sama macetnya atau faktor-faktor lainnya gitu. Nah, jadi waktu aku sampai ke desanya, nah, nama desanya itu Desa Petir ya. Ada 3 desa, jadi 3 desanya itu namanya Desa Petir, terus 2 lagi aku lupa nama desanya. Dan desanya itu jauh-jauh gitu ya. Jadi Desa Petir misalkan ke desa A itu jauh, terus desa A ke desa B itu juga jauh. Jadi kalau kita mau meet up gitu sama teman-teman yang ke split gitu ya, itu pokoknya susah banget deh. Jadinya ya lumayan bosen sih. Nah, waktu sampai ke desanya itu tuh aku merasa cukup gugup ya, lumayan gugup. Karena nervous gitu, soalnya ya baru pertama kali gitu. Baru pertama kali dapet experience kayak gini. Jauh dari rumah gitu ya, jauh. Terus lama banget gitu perjalanannya. Ini kayaknya perjalanan paling terlama yang aku pernah alami sih. Dan ya aku juga mikir gitu, ini perjalanan lama kayak gini tuh worth it gak sih? Pantas untuk dijalani gak sih? Nah, aku bertanya-tanya kayak gitu. Nah, tapi setelah aku ikut live in ini tuh sekitar seminggu gitu, dan itu nggak boleh bawa gadget apa-apa. Jadi HP, tablet atau laptop itu nggak boleh. Terus smartwatch juga nggak boleh pastinya. Jadinya nggak bisa main game, nggak bisa ngomong sama teman lewat sosmed gitu, terus nggak bisa lihat YouTube, Netflix, dan lain-lainnya gitu. Jadi cukup bosen sih. Mungkin kalau kalian pikir-pikir tuh cukup bosen juga, soalnya ya mungkin ada orang tua yang kalian tempatin gitu rumahnya, mungkin ada yang punya pekerjaan atau yang udah pensiun gitu, jadi ya tergantung dapatnya siapa gitu. Nah kalau aku sendiri dapatnya itu yang udah pensiun sih, jadi kerjaannya atau aktivitasnya tuh cukup bosan ya, soalnya cuma sedikit doang gitu. Mungkin ada teman-teman aku yang diajak ke fields-nya gitu supaya bertani gitu ya, itu juga ada. Nah, kalau aku cukup bosan sih. Jadi kegiatannya cuman ngobrol atau enggak bantu-bantu gitu. Nah, tapi meskipun bosan di situ ya, aku tetap dapetin hal-hal yang bisa dibilang berharga gitu ya. Aku bisa kenal teman aku lebih lagi, soalnya ya kerjanya atau aktivitasnya cuma ngobrol-ngobrol aja gitu sebagian banyaknya. Jadi cuma ngobrol-ngobrol sama teman. Dan aku juga bisa tahu gitu kegiatan orang-orang di desa itu pada ngapain aja sih rata-rata, atau aktivitas mereka tuh ngapain aja gitu.
Nah, buat pengalaman aku ini meskipun jauh banget dari rumah sampai ke tujuannya, terus lama banget. Nah, menurut aku sih itu worth it sih untuk dijalani karena aku juga dapat pengalaman yang cukup berharga gitu. Oke, media boleh di next. Nah guys, ini ada suatu statement ya guys. Menunggu untuk sesuatu itulah bagian yang tidak terlalu menyenangkan. Nah, aku sadar guys waktu dari pengalaman aku tadi yang aku sharing itu, memang pas perjalanan itu paling gak enak sih guys, dan gak menyenangkan soalnya ya bosen banget, terus lama banget, terus gak bisa banyak ngelakuin aktivitas-aktivitas, cuma ngobrol doang atau tidur gitu ya. Dan gak tahu berapa lama gitu sampai tujuan. Jadinya aku pikir tuh wah ini kok masih lama gitu ya, masih jauh banget gitu. Padahal udah lama juga gitu, tidurnya udah lama, terus ngobrol-ngobrol juga udah lama. Ya, aku bertanya-tanya seperti itu. Nah, mungkin dalam hal lain itu kita menunggu ujian keluar gitu ya. Kan menunggu nilai ujian keluar itu juga nggak enak gitu ya. Kan kita nggak tahu gitu. Dapat bagus atau jelek, mungkin kalian udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalian nggak tahu nih dapat nilainya jelek atau dapat nilainya yang bagus itu. Mungkin ada juga yang kalian stres gitu gara-gara mau tahu banget nilai kalian gitu. Atau mungkin ada yang sampai keringetan gitu ya, soalnya nervous gitu mau tahu nilai kalian. Ataupun dalam hal lain pas tunggu kalian ulang tahun itu, mungkin kalian mau cepet-cepet ultah gitu ya supaya dapat hadiah, dapat kejutan dan juga ucapan gitu dari teman-teman dan juga keluarga kalian. Oke. Boleh di next. Nah guys, kita kan lagi membahas pengampunan nih, jadi kita harus tahu artinya dulu nih. Kan minggu lalu juga kita udah belajar ya tentang definisi dari pengampunan gitu. Nah, hari ini kita coba ulang lagi nih, kita refresh apa yang kita udah tahu minggu lalu gitu. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat, pengampunan itu melepaskan perasaan negatif yang kita miliki terhadap seseorang yang telah menyakiti, melukai, atau mengecewakan kita gitu ya. Mungkin kalau kalian pas dengar pengampunan itu sesuatu yang indah gitu ya, tapi kenyataannya nggak selalu indah dan juga nggak selalu gampang gitu. Terkadang segala sesuatu itu tidak segera membaik guys, hanya karena kita memberikan maaf atau seseorang meminta maaf kepada kita. Mungkin rasa sakitnya itu masih ada gitu ya, mungkin rasa bersalahnya itu masih ada, keselnya, terus ya kalian setiap kali mengingat gitu ya orang-orang itu yang telah menyakiti kalian juga masih marah gitu ya, masih kesel sama mereka. Dan faktanya itu pengampunan membutuhkan waktu yang lebih lama guys dari yang kita mau. Jadi kita nggak tahu nih sampai berapa hari, mungkin berapa bulan kita sampai pengampunan itu benar-benar kita memberikan kepada mereka gitu. Mungkin kita pernah disakiti gitu ya sama keluarga kita, sama teman kita, mungkin sama guru kita, ataupun orang lain di sekitar kita. Dan mungkin emang ada yang benar-benar meminta maaf kepada kalian gitu. Terus kalian memberikan maaf kepada mereka. Nah, tapi nggak segampang itu guys. Mungkin kalian masih ada rasa-rasa sakit, rasa marah, rasa kesel pada mereka. Meskipun kalian udah memaafkan mereka, tapi kalian masih nggak bisa move on nih. Jadi kalian stuck dalam satu poin, meskipun kalian udah memaafkan mereka nih. Jadi belum bisa move on gitu. Semuanya itu terdengar sangat baik ya guys, tapi setiap kita yang pernah berada di posisi itu tahu bahwa persoalannya itu nggak selalu segampang itu. Boleh di next. Nah, terkadang setelah kita memberikan maaf, tidak ada yang berubah ya. Jadi apa yang tadi aku udah bilang tuh, jadi meskipun kita udah memberikan maaf, kita tuh masih stuck at one point gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah gitu, kita masih stuck di situ aja. Nah, setelah kalian memberikan maaf gitu kepada orang-orang yang menyakiti kalian, mungkin ya nggak ada perubahan dalam perasaan kalian atau perubahan dalam situasi atau kondisi yang kalian punyai gitu. Mungkin ada yang meminta maaf kepada kalian nggak cuma sekali gitu ya, mungkin berkali-kali. Dan emang permintaan maaf itu nggak ada efeknya gitu bagi mereka gitu. Jadi mereka tuh tetap nggak berubah, tetap masih gitu-gitu aja. Dan ya kayaknya tuh mereka cuman minta maaf sekedar kayak buat main-main gitu aja, cuman buat supaya nggak ada rasa bersalah lagi, tapi tetap ngelakuin itu secara menerus-menerus sampai yang membuat kita tuh emang muak gitu ya. Udah ya udahlah, dia nggak bakal berubah juga gitu. Faktanya kejadian itu sudah terjadi guys, jadi kalian tersakiti itu ya udah terjadi gitu, nggak bisa di reverse, nggak bisa di undo, dan nggak bisa dihilangkan gitu ya. Jadi meskipun kalian memberikan maaf, itu tidak akan mengubahkan gitu.
tidak mengubahkan apa aja, ada hubungan, keadaan, dan perasaan gitu. Nggak bakal bisa mengubah tiga itu tadi dalam satu malam. Nah, kalau faktanya gitu, kita ngapain ya gitu ya? Maafin orang kalau emang keadaannya itu nggak bakal ganti, nggak bakal berubah gitu. Apa emang pengampunan itu layak ya untuk kita tunggu? Soalnya kan kita juga nggak tahu sampai kapan gitu kita harus mengampuni orang. Nah, kabar baiknya guys, pengampunan ini tuh udah dibahas pada zaman Yesus ya guys, ketika ia ada di bumi. Pada masa itu, Yesus menghabiskan waktunya dengan 12 muridnya. Jadi itu menghabiskan waktunya bukan cuma sejam 2 jam, mungkin hampir sehari, mungkin lebih dari 8 jam untuk seminggu gitu ya. Jadi udah dianggapnya sebagai keluarga lah 12 muridnya itu. Nah, murid-muridnya ini tuh selalu ngikut Yesus kemana dia pergi gitu ya. Waktu Yesus ngajar ke daerah mana, mereka pasti juga ngikut. Nah, Yesus juga mengajar ke murid-muridnya nih untuk hidup dengan cara hidup yang mempunyai hubungan dengan Yesus. Nah, suatu hari ada satu murid nih guys, satu murid Yesus yang bertanya tentang pengampunan. Nah, yuk kita lihat yuk siapa yang bertanya kepada Yesus nih. Nah, ada di Matius 8 ayat 21. Nah, aku mau tanya ke kalian nih, ada yang mau bacain dong? Aku minta tolong nih kalian. Mungkin kalian bisa buka dulu dalam laptop kalian atau HP kalian gitu, atau Alkitab fisiknya, atau langsung dari set. Oke, Jeremy, udah resign, boleh langsung aja bacain. Oke. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dibuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Oke, thank you Jer untuk dibacanya. Nah guys, jadi si Petrus ini nanya nih, kalau kita mengampuni itu sampai berapa kali sih? Dia bilang kan, sampai 7 kali kah gitu. Nah, kita contohin aja gitu ya. Aku berikan contoh ke kalian. Mungkin kalau kalian tahu baseball gitu ya, olahraga baseball itu ada peraturan yang bilang 3 kali kesalahan terus keluar ya, 3 strikes and you're out gitu ya. Jadi kalau kalian membuat kesalahan waktu kalian main 3 kali gitu, terus kalian ya harus keluar dari lapangan gitu, kalian nggak bisa main lagi. Nah, coba kalau kita hanya dimaafkan 3 kali, mungkin ini nggak 7 kali ya guys, tapi ini sebagai contoh aja gitu. Kalau kita 3 kali gitu, cuma 3 kali dapat kesempatan dari Tuhan untuk dimaafin, nah dan setelah itu nggak bakal dimaafin lagi sama Tuhan. Coba kalian bayangin nih, kita kayaknya nggak mungkin ada di sini sih, nggak bisa berada sampai saat ini kalau kita cuma diampuni sama Tuhan tuh 3 kali doang. Nah 3 kali aja itu udah sedikit. 7 kali itu ya itu sedikit juga sih, cuman beda 4 gitu ya, cuma beda 4 kali dimaafin. Nah kita lihat nih jawaban Yesus terhadap pertanyaan si Petrus ini. Nah ini ayatnya yang selanjutnya ya, ayat 22-nya. Nah ini aku bacain aja. Bukan, aku berkata kepadamu bahkan sampai 7 kali. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Nah kalau kalian ngitung dulu pakai matematika itu, jadi sekitar jawabannya itu 490. Jadi kata Tuhan itu kita harus maafin 490 kali. Nah kalau kita udah maafin 490 kali, terus nggak maafin lagi gitu. Oh bukan, itu bukan artinya guys. Jadi artinya itu kita mengampuni Tuhan. Jadi kita tuh mengampuni orang lain itu secara terus-menerus dan berkali-kali guys. Jadi meskipun teman kalian itu udah berkali-kali berbuat salah kepada kalian, kayak udah misalnya udah jadi habitnya mereka gitu, ngelakuin kesalahan ke kita, tapi kita harus tetap mengampuni mereka gitu. Jadi sampai kapan? Ya nanti ada jawabannya. Nah kita juga harus seperti itu guys, seperti murid-muridnya yang diajarin Tuhan Yesus berkali-kali, kita juga harus mengampuni orang lain berkali-kali juga, karena kita tuh manusia, nggak ada yang sempurna ya guys. Jadi kita melakukan kesalahan mungkin nggak cuma sekali 2 kali, bahkan berkali-kali gitu. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan ya sebanyak 490 kali gitu juga, atau bahkan lebih gitu. Nah, boleh di next. Nah guys, kita harus memaafkan ya. Kita harus terus memaafkan sampai pengampunan benar-benar mengubah sesuatu di dalam diri kita nih. Jadi kita harus mengampuni dan terus mengampuni sampai hati kita tuh berubah terhadap orang yang telah menyakiti kita. Mungkin sampai kapan gitu ya? Sampai kapan? Sampai kita bisa membuat pilihan untuk tidak membiarkan gitu ya kemarahan kita tuh mengendalikan kita. Kita harus memaafkan itu sampai kita dapat memilih untuk mengucapkan kata-kata yang baik tentang mereka gitu ya. Mereka menyakiti kita, baik waktu kita depan muka ya, face to face, atau di belakang mereka. Mungkin ada yang
kalau ada yang udah menyakiti terus kalian suka gosip itu sama temen, nah itu berarti kalian harus tetap mengampuni mereka secara terus-menerus. Nah, sampai kita juga bisa memilih untuk tidak membalas gitu ya, untuk nggak take revenge ke teman kalian yang udah menyakiti kalian. Dan juga sampai kita tuh membuat pilihan untuk move on ya. Jadi meskipun mereka meminta maaf kepada kita atau enggak, kita harus tetap bisa memaafkan mereka dan kita harus bisa memilih untuk move on. Dan juga sampai kita tidak lagi marah atau kesel atau punya rasa sakit ketika tuh kita keinget kesalahan orang itu terhadap kita. Contohnya seperti cedera nih. Ada cedera itu yang ringan, mungkin yang kalian yang suka olahraga gitu, pasti kalian kadang mungkin ada yang cedera gitu, yang suka lari mungkin kadang bisa jatuh, yang naik sepeda juga bisa jatuh gitu. Kan ada cedera yang ringan, yang cuman butuh mungkin betadine gitu ya, cuman butuh betadine atau counter pain gitu, pegel-pegel, terus besoknya udah sembuh lagi. Dan ada juga yang cedera yang bisa menyebabkan tuh yang sembuhnya tuh lama banget, misalnya tulangnya patah atau mungkin kegeser gitu ya. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk sembuhnya. Dan juga treatment pulihnya itu cukup banyak gitu ya. Nah, sama seperti cedera, pengampunan itu juga seperti itu, guys. Ada yang bisa kita maafkan dalam waktu yang tidak lama gitu. Tetapi ada kesalahan membutuhkan yang waktu lebih lama. Jadi ada yang kesalahan yang kecil yang bisa kita maafkan mungkin 2 hari, 3 hari gitu, cuman sebentar. Ada juga yang bisa kita maafkan tapi dengan membutuhkan waktu yang lebih lama, yang kita nggak tahu tuh sampai kapan. Nah, oke, ini udah next. Nah, jadi inilah inti pada hari ini gitu ya. Jadi pengampunan itu membutuhkan waktu. Jadi mengampuni itu ada prosesnya juga guys, nggak cuma instan semalam gitu ya, nggak mungkin cuma kayak gitu doang. Dan kita juga nggak tahu nih membutuhkan waktunya itu sampai kapan sih, berapa lama juga kita harus mengampuni orang lain. Nah, aku memberikan itu ya, suatu cerita gitu ya, cerita asli yang aku dapat gitu ya, yang aku dapat dari salah satu ujian aku ya. Jadi ini ada ceritanya, terus ada soal-soalnya gitu, tapi ini aku ambilnya yang ceritanya aja gitu. Soalnya itu ceritanya benar-benar relate dengan pembahasan kita hari ini gitu, tentang pengampunan itu membutuhkan waktu. Nah, jadi ceritanya berawal di tahun 1975 gitu guys. Ini udah lama banget sih, udah mungkin 47 tahun yang lalu. Jadi ada seseorang yang bernama Jackson dan 2 temannya itu tertangkap polisi guys. Jadi ketangkapnya kenapa? Karena suatu kasus ya, sebuah kasus pembunuhan gitu di Cleveland ya, di Amerika ini. Jadi Jackson dan satu temannya ini, jadi kan dia punya 2 teman, tapi yang di penjara itu cuma Jackson dan juga satu temannya. Itu di penjara selama 39 tahun guys. Jadi juri-jurinya itu udah sepakat untuk menjarakan mereka selama 39 tahun. Nah, Jackson itu pada saat itu masih berumur 18 tahun ya guys. Nah, kenapa mereka bisa dipenjara selama 39 tahun? Apa yang membuat jurinya itu putuskan untuk menjarakan mereka selama itu? Nah, mereka itu diputuskan untuk masuk penjara karena satu saksi mata, tapi masih anak-anak berumur 12 tahun yang bernama Vernon. Nah, jadi semakin tahun berjalan, Vernon ini merasakan rasa bersalah yang besar. Nah, mungkin kalian nanya nih, nah kenapa bersalah gitu, kan dia udah jadi saksi mata untuk orang-orang yang melakukan kejahatan gitu, kenapa dia rasa bersalah? Nah, kata Vernon begini guys, mereka tahu bahwa sesungguhnya aku tak menyaksikan apapun, semuanya bohong belaka. Selama ini saya sudah memegang malu dan rasa bersalah di dalam, ingin melepaskannya, ingin maju dan melakukan hal yang benar. Itu kata Vernon ya. Jadi ia mengaku ke seorang pastor gitu bahwa ia tuh udah berbohong ke polisi, terus ke pihak-pihak yang ada otoritasnya, ke jaksa dan juga para juri pengadilan gitu. Jadi dia tuh pada waktu itu berbohong. Nah, mungkin kalian berpikir, kenapa dia berbohong gitu? Buat apa gitu? Nah, jadi waktu dia kan masih kecil juga, 12 tahun. Dia pikir tuh dia melakukan seperti itu untuk menyenangkan orang lain gitu. Karena kan mungkin kalau kalian lihat di film-film atau di series gitu ya, atau kalian lihat di news juga, mungkin kalau ada orang di pengadilan, terus ya kalian berpikir tuh ya emang dia udah ngelakuin kesalahan itu, ya udah pantas gitu. Dia dapat mungkin penjara atau bayar fine gitu ya.
Nah, tapi kita nggak pernah tahu backstory-nya atau kenapa alasan kenapa tuh dia bisa ada di pengadilan itu. Nah, jadi tuh dia berbohong karena tuh dia pikir tuh dia membantu pihak yang mempunyai otoritas. Jadi untuk ya mungkin mempergampang gitu ya, mempergampang proses pengadilannya. Tapi ya itu bohong ya, karena bohong ya jadi dia menyebabkan seorang ini yang bernama Jackson masih berusia 18 tahun tuh tertangkap dan juga di penjara gitu selama 39 tahun. Dan itu nggak lama ya guys, 39 tahun tuh lama banget. Apalagi dia masih berusia 18 tahun gitu ya. Itu udah 2/3 hidupnya tuh dia spend his life in jail gitu ya. Dia menghabiskan waktu-waktunya lama banget tuh di penjara gitu. Bohongan itu benar-benar menghancurkan hidupnya Jackson ini ya. Dan akhirnya itu kesaksian si Vernon ini yang bohong itu ditarik kembali guys, tapi nggak bisa mengubah apa-apa karena ya emang udah diputusin sama jurinya, jadi nggak bisa dikurangin ataupun langsung dikeluarin dari penjara. Nah, pada tahun 2014, jadi ini udah 39 tahun kemudian gitu ya, setelah masa penjaranya udah selesai, Jackson dan temannya itu dibebaskan. Dan akhirnya tuh Jackson dan Vernon ini ketemuan. Nah, siapa yang nyangka sih kalau Jackson ini tuh dia ternyata dia udah nggak menyalahkan dan dia juga nggak ada kepahitan dengan Vernon gitu ya. Nah, terus Jackson berkata nih, dia ngomong ke Vernon, nggak apa-apa, aku sudah memaafkan kamu. Dan aku berada di sini untuk menyampaikan langsung kepadamu. Terus Jackson juga menjawab pertanyaan dari medianya gitu ya, dari media. Selama bertahun-tahun aku membencinya mati-matian untuk apa yang telah ia lakukan pada kami. Tapi aku harus melakukannya. Saya ingin melangkah ke depan, membuka lembaran baru, dan satu-satunya cara adalah dengan memaafkannya. Nah guys, kita nggak tahu nih berapa lama si Jackson ini tuh memaafkan si Vernon ini sepenuhnya gitu. Kita nggak tahu berapa lama dia tuh memaafkan si Vernon. Mungkin nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, mungkin nggak nyampe 5 tahun, mungkin bahkan dia butuh waktu 10 tahun lebih gitu ya, untuk benar-benar memaafkan dan melepaskan kepahitan itu kepada si Vernon. Dan juga kita nggak tahu juga guys, kita nggak di suatu sisi yang lain, Vernon juga pasti rasa bersalah banget karena tuh dia udah bohong dan menghancurkan hidup seseorang gitu. Mungkin dia juga perlu mungkin lebih dari 10 tahun gitu untuk benar-benar apa ya, mengampuni dirinya juga dan juga meminta maaf kepada si Jackson ini. Nah, kedua-duanya itu pasti memikirkan hal itu terus secara terus-menerus. Pasti kalau si Jackson itu mikirnya, wah ini benar-benar si Vernon ini ngancurin hidup gua, mungkin setiap hari gitu dia mengingat-ingat itu terus, pasti menyakiti dirinya juga karena dia juga nggak mau memikirkan itu terus, nggak mau memikirkan rasa sakitnya itu terus. Nah, akhirnya ya setelah 39 tahun itu Jackson bisa mengatakan itu dia udah mengampuni si Vernon gitu ya. Dan juga Vernon itu juga akhirnya tuh bisa mengampuni dirinya sendiri gitu. Setelah 39 tahun tuh dia ngerasain bersalah gitu pada Jackson. Nah, proses yang dialami oleh Vernon dan Jackson ini tuh pastinya gak gampang ya guys. Kita bisa belajar kalau memaafkan itu satu-satunya cara untuk move on. Seperti yang Jackson bilang tuh. Dia bilang dia tuh udah maafkan si Vernon karena itu satu-satunya cara untuk dia tuh bisa move on gitu ya, untuk melanjutkan hidupnya. Oke, boleh di next. Nah guys, jadi bagaimana sih guys cara kita tuh memaafkan secara terus-menerus itu ya, berkali-kali, mungkin nggak cuma 7 kali ya tadi, sampai 490 kali atau bahkan lebih. Nah, jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah dibutuhkan latihan. Nah, pengampunan ini tuh sebuah undangan ya guys, sebuah undangan supaya kita tuh tetap berlatih terus untuk memilih, untuk mengampuni dan juga move on gitu ya, dari rasa sakit yang disebabkan oleh seseorang kepada kalian. Dan juga kita tuh nggak tahu mereka tuh pantas atau enggak sih menerima pengampunan kita. Nah, itu tergantung kalian memaafkan atau enggak, itu keputusan di tangan kalian. Nah, tapi kita tuh kalau enggak mengampuni itu ya kalian itu menyakiti diri kalian sendiri. Jadi mau nggak mau kita harus mengampuni orang. Mungkin kalian bisa berlatih dari hal-hal yang kecil gitu, mungkin dari permasalahan kecil, kesalahan kecil, kalian bisa mengampuni dari situ. Jadi semakin lama mungkin ada kesalahan
yang semakin besar gitu ya mungkin. Jadi kalian bisa lebih baik menangani atau mengampuni gitu ya, mengampuni orang itu. Nah, terus yang kedua adalah minta bantuan gitu ya guys. Jadi kalian bisa minta bantuan kepada Tuhan pastinya supaya tuh kita sanggup ya guys, kita sanggup untuk mengampuni orang secara terus-menerus dan berkali-kali. Kalian juga bisa bicara tuh sama teman kalian ataupun orang tua kalian atau semua grup leader kalian ya. Dan untuk membantu kalian tuh move on gitu ya, untuk menyemangati kalian, untuk support kalian juga. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tidak apa-apa jika ada yang berubah. Nah, ini maksudnya apa? Jadi tuh meskipun kita udah mengampuni orang, pasti ada yang berubah gitu. Mungkin ada sebuah hubungan yang berubah, mungkin teman kalian menyakiti kalian, terus hubungannya itu mungkin jadi nggak erat lagi, mungkin kalian nggak temenan lagi sama dia, atau kalian jadinya biasa-biasa aja gitu sama teman kalian. Nah, itu kan sesuatu yang berubah gitu ya, hubungan kalian berubah. Nah, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa kalau hubungan itu berubah, situasi itu berubah. Mungkin emang itu buat yang terbaik gitu ya. Mungkin itu membuat hidup kalian jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi ingat guys, kalau ada sesuatu yang berubah itu nggak apa-apa guys, karena mungkin itu emang rencana Tuhan buat kalian supaya kalian itu hidupnya lebih baik lagi. Nah, terus yang terakhir ini adalah ini tentang hidupmu. Ini maksudnya apa? Jadi pengampunan itu bukan hanya tentang mereka ya guys. Jadi kalian mengampuni itu bukan tentang teman kalian atau orang tua kalian, keluarga kalian yang lain. Itu bukan tentang mereka juga, tapi tentang diri kalian sendiri. Nah, pengampunan itu membuat diri kalian tuh lebih baik lagi dan membuat kalian tuh bisa move on dari rasa sakit, rasa kesal, rasa marah yang sebelumnya kalian rasakan. Jadi jika orang lain berubah atau enggak, pilihlah untuk mengampuni demi diri kalian sendiri. Jadi mau orang lain yang kalian ampuni itu mau berubah atau enggak, yang penting tuh kalian pikirin untuk diri kalian sendiri. Boleh di next. Oke guys, ini adalah suatu summary ya guys yang bisa diringkas itu dalam 3 kalimat dari sesi 1 sampai sesi yang hari ini. Seri move on part 1 sampai yang part 3 ini. Nah, kita tuh pasti akan mengalami situasi di mana kita tuh harus mengampuni orang lain dan juga diri kita sendiri. Dan itu tuh nggak selalu gampang guys. Pengampunan membutuhkan proses yang lebih lama dari yang kita kira, dari yang kita mau gitu. Jadi summary-nya itu apa? Ingat, ketika kamu tidak mengampuni, itu akan menyakitimu. Semua orang membutuhkan pengampunan. Dan pengampunan membutuhkan waktu. Nah, jadi kalian bisa ingat-ingat nih guys, 3 kalimat ini, kita tuh kalau nggak mengampuni orang, itu menyakiti diri kita sendiri. Terus semua orang itu membutuh pengampunan, termasuk diri kita sendiri. Kita juga harus meminta pengampunan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Dan proses pengampunan itu membutuhkan waktu. Waktu yang mungkin sebentar dan juga ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Boleh di next slide. Oke guys, jadi ini suatu pertanyaan ya guys yang kalian bisa bahas gitu, kalian diskusi dan sharingin di small group kalian. Jadi pertanyaannya itu, apa satu hal tentang pengampunan yang ingin kamu ingat? Nah, dari part 3 atau mungkin dari part 1 sama 2, kalian bisa pilih sesuatu hal yang kalian ingin ingat gitu. Kalau kalian harus menghadapi pengampunan gitu. Itu aja guys yang aku bisa share pada hari ini. Semoga kalian terberkati. God bless semuanya. Aku kembaliin ke host. Oke, thank you, Sam Chris. Share screen-nya bisa dimatikan, ya. Thank you ya untuk sharing-nya hari ini, teman-teman. Jadi pengampunan itu kelihatannya mudah diucapkan, ya, tapi ternyata itu harus dilakukan berulang-ulang dalam hidup kita. Coba sekarang kalau kita mau hitung berapa kali kita buat salah sama Tuhan dari sejak kecil sampai sekarang, ya. Tentunya udah lebih dari 490 kali kan. Apalagi kalau umurnya udah banyak. Dosanya tambah banyak. Ya. Oke ya. Jadi guys, itu Tuhan tadi ajarkan bukan sampai dibatasi sampai 490 kali, tapi itu terus-menerus, artinya ya setiap orang itu
harus juga mengampuni, karena Tuhan pun aja mengampuni kita, ya. Ya, kayak Tuhan Yesus aja sampai mau matinya aja nggak diakui sama Petrus, ya. Itu kan Petrus juga sampai merasa bersalah sekali, ya, sampai akhirnya Tuhan Yesus datang sama Petrus setelah bangkit, dia tanya sama Petrus, Petrus, kamu sayang nggak sama aku? Apakah engkau mengasihi aku? Gitu ya. Itu kan pertanyaannya menusuk hati Petrus, karena Petrus juga udah banyak melakukan salah. Ya, tapi Tuhan mengampuni. Di situ Tuhan memulihkan Petrus. Ya guys, jadi kita mungkin sudah banyak lakukan salah, tapi kita harus belajar untuk menerima pengampunan dari Tuhan, memaafkan diri kita, dan move on, ya. Jadi terus dilakukan terus-menerus. Oke, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Nanti setelah kita doa, tolong saya minta please jangan leave dulu, karena kita belum selesai, kita mau foto bersama, ya. Jadi ingat ya, nanti habis doa berkat jangan stop dulu, tapi kita foto dulu bersama-sama. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh belajar bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, bahkan Engkau melakukan segala hal lebih daripada yang kami harapkan, kami pikirkan, dan kami doakan. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Kami belajar untuk melihat bahwa Tuhan begitu memiliki anugerah yang besar buat setiap kami yang datang kepada Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan ajar kami memiliki anugerah itu sehingga kami bisa belajar untuk kami mengerti pribadi Tuhan yang murah hati dan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati teman-teman yang sudah join pada ibadah kami hari ini. Berkati dalam setiap kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan, bisnis orang tua mereka, usahanya. Tuhan, Engkau berkati mereka semua berlimpah-limpah. Dan lebih dari itu, anugerah kebaikan Tuhan terus ada di dalam setiap keluarga kami dan pribadi kami semua. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami hari ini. Tuhan, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mau terima berkat Tuhan. Yuk kita angkat dua tangan kita sama-sama. Kita siapkan hati terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.